kumat karena nenek saya ingat nazar mau bawa ayam ke Sukabumi, sambil mau tanya lagi nih keadaan kakek saya. Sampai Sukabumi itu si kakek yang ngobatin kakek saya meninggal. Warga setempat bilang sudah seminggu yang lalu Bu, kakek itu meninggal dan posisinya muntah darah. Akhirnya nenek saya lupa dari perkataan si kakek itu. Dibawalah ke Cibubur. Karena nenek saya panik, di mana ini orang yang bisa nyembuhin penyakit? Karena kakek saya tuh setiap kumat tuh muntahnya, kata ibu saya, bisa 1 ember darah full kental. Di situ nenek saya nyeselnya kenapa nggak dengerin si abah yang di Sukabumi itu, yang katanya kamu harus pergi dari situ karena santet ini 7 turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Caca. Waalaikumsalam Kak Ale. Ya Kak Caca, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Ini Kak Caca kalau boleh tahu dari mana tadi perjalanannya? Dari Cilengsi Kak. Oh dari Cilengsi, lumayan ya. Bawa kendaraan sendiri lagi ya. Iya. Oke Kak Caca, jadi Kak Caca ini punya pengalaman mistis tentang santet gitu ya? Iya betul. Ini yang disantet Kak Caca sendiri apa pelaku santet nih Kak Caca? Saya yang disantet. Oh Kak Cacanya yang disantet? Iya. Nah itu seperti apa nih cerita yang mau Kak Caca ceritain ini nanti? Boleh di-spill sedikit dulu aja. Boleh. Ceritanya itu keluar jarum dan keluar batu di area kemaluan. Oh, efek santet itu? Iya, betul. Keluar jarum sama batu? Iya. Aduh, ngebayangin ya. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu ceritanya Kak Caca. Kita lanjut setelah ini ya. Oke. Tapi sebelum Caca menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Caca, aman ya buat cerita ya? Aman. Aman ya. Oke, silakan kalau gitu Kak Caca. Saya ini dari anak tunggal, jadi saya nggak punya saudara siapapun, cuma ada ibu dan ayah. Jadi awal cerita di tahun 2013, dada saya itu sering nyesek, tapi terasanya itu di jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan batuk-batuk terus, nggak berhenti-berhenti, kayak batuk setengah jam, jeda, nanti mulai batuk lagi di jam 1, itu tenggorokan rasanya gatalnya luar biasa, tapi nggak keluar dahak sama sekali. Oh, kering gitu Iya, jadi batuk kering. Terus menerus, akhirnya paginya dikerokin sama ibu tapi nggak merah. Akhirnya besoknya saya pergi ke dokter. Dokter bilang ini cuma angin malam. Sampai 1 minggu obat sudah habis tapi tidak ada perubahan. Sampai saya ke dokter satunya lagi, terus sampai bahkan ke dokter yang ketiga, itu nggak ada efek dan reaksi apapun. Sampai pada akhirnya saya mencoba obat herbal ya, obat-obatan kunyit, terus jeruk nipis campur kecap, itu masih tetap nggak ada perubahan sama sekali.
Sampai pada akhirnya 1 tahun gejala itu terus menerus, yang berasa di jam 12 malam sampai jam 4, sedangkan dari pagi sampai sore normal-normal saja, tidak berasa batuk atau apapun itu, nyesek pun gak berasa. Ibu saya memutuskan saya untuk ronsen ke rumah sakit. Ternyata hasilnya positif, tidak ada riwayat penyakit paru-paru basah, TBC atau yang lainnya. Tak ada juga penyakit alergi. Sampai pada akhirnya kita nih bingung sekeluarga, anak ini sakit apa dan saya ini sakit apa. Sampai pada akhirnya saya lulus sekolah SMP pada saat itu 2013. Masuk SMK, saya bertemu teman saya di situ. Saya cerita, ya namanya anak sekolah kan kumpul-kumpul, kayaknya gue punya penyakit aneh deh. Nah, saya cerita yang saya rasain selama 2 tahun itu kurang lebih. Akhirnya dia mengantar saya ke Bogor, dimana saya dipertemukan seseorang. Dia bilang kalau lu ini sakitnya nggak wajar. Terus saya bilang, masa sih? Ya udah, akhirnya saya coba percaya. Dia bilang ini nggak musyrik, tapi bener, coba aja dulu. Nah, di situ saya diajak ke Bogor, tapi ke pedalaman, Pak. Jadi tuh kita benar-benar masuk area hutan yang dimana dusun itu bisa dibilang terpencil. Ada rumah desa tapi jaraknya jauh. Akhirnya saya dipertemukan di situ, di sebuah pendopo yang biasa mereka suka mengobati orang-orang di situ. Itu saya sampai sekitar jam 10 malam. Karena memang dia bilang sebelumnya bahwa kita akan menyembuhkan Caca ini, menyembuhkan saya itu di jam 11 malam, di jam ganjil. Pada jam 11 malam itu dia melakukan mediasi melalui telur ayam. Sebetulnya saya yang disuruh itu membawa telur angsa. Berhubung pada saat itu tidak ada telur angsa sama sekali, jadi ya udah tidak masalah membawa telur ayam. Akhirnya dia membaca kalimat-kalimat doa-doa dan si telur itu ditempelkan ke jidat saya, tepatnya di sini, di tengah-tengah. Itu rasanya panasnya luar biasa, sakit betul-betul, benar-benar sakit sampai dia bilang, Kak Caca kalau mau teriak aja, nggak apa-apa. Ini kita jauh dari pekarangan rumah. Di situ saya teriak sekencang-kencangnya. Setelah proses ya bisa dibilang hampir setengah jam lebih lah ya itu merasakan, karena dia bilang ini agak susah karena nanti dia narik masuk lagi, tarik masuk lagi, sampai pada akhirnya setengah jam lebih itu selesai. Dia bilang tolong ambil piring, dia bilang Kak Caca ini kita nggak bohong ya, ini telur benar-benar utuh, itu nggak bolong sama sekali. Akhirnya dipecahin pakai pisau, keluarlah jarum 3 biji dan bulu perindu di atas rambut, jadi keluar. Nah, jadi si beliau itu bilang kalau yang jarum ini santet, tapi kalau yang bulu perindu itu pelet. Nah, awalnya saya bilang agak nggak percaya karena bentuknya memang seperti rambut kan, warna hitam. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk ini Kak Caca, saya akan membuktikan bahwa ini adalah bulu perindu. Jadi dimasukinlah air di gelas bening. Dia bilang kalau ini memang rambut Kak Caca, dia nggak akan menyatu. Jadi ini bulu perindu sepasang, satu perempuan, satu laki-laki. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air dia menyatu erat. Nah, itu dibilang itu ada yang pengen melet Kak Caca melalui mediasi bulu perindu. Dari mana asalnya bulu perindu itu? Ternyata itu dari Bolo Gondoruo. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya selesai pengobatan, saya pulang. Menjalani hari-hari seperti biasa saja, orangnya layaknya orang normal. Jadi badan udah nggak pusing lagi, nggak nyesek lagi, nggak batuk-batuk lagi. Di 2015 ya. Berasa lagi, setelah lama kemudian saya kerja, saya lulus sekolah SMK, saya kerja. Saya merasakan insiden itu dan terulang lagi. Jadi saya bekerja di suatu perusahaan di mana saya yang fresh grade baru benar-benar lulus untuk melamar kerja di perusahaan tersebut. Akhirnya saya lolos.
1 bulan pertama saya kerja itu biasa-biasa saja. Cuma karena saya mikirnya saya udah gak ada gangguan lagi nih, saya sudah terbebas dari sihir, saya sudah sembuh. Entah kenapa setiap saya pulang ke rumah, itu di atas atap itu di jam 12 malam selalu ada yang bunyi jatuh seperti duar. Logikanya itu kalau ada sesuatu yang jatuh otomatis atap plafon saya ini bocor nih kalau hujan. Ada benda gitu. Ada benda. Ternyata tidak apa-apa. Keesokan paginya juga tidak ada, dilihat pakai tangga. Terus pas hujan deras yang amat deras pun atap saya aman-aman saja, tidak ada kebocoran atau apapun itu. Seiringnya waktu saya masih berpikir positif, mungkin kucing. Keesokan harinya setiap malam Jumat, entah kenapa setiap saya ingin ke toilet itu selalu wangi minyak melati. Seperti minyak atau seperti bunga melati. Kayak minyak wangi lewat sekelebat. Tapi ditengok gak ada apa-apa. Cuma sekilas merinding aja, Kak. Merinding, sempet nengok tuh kayak ada bayangan lewat cepet di situ. Terus hari-hari saya jadi tidak tenang. Tidak tenang dalam artian setiap malam saya selalu bermimpi buruk. Kadang saya ditemuin nenek-nenek yang wujudnya tuh benar-benar full hitam semua. Bahkan matanya pun full hitam. Itu mencekik saya. Mencekik sangat kencang sekali. Paginya saya bangun, ada bekasnya, Kak. Di leher itu. Jadi benar-benar merah garis tuh kayak, ini kenapa nih? Bukannya malam perasaan cuma mimpi. Kok bisa sampai senyata itu ya? Oke, saya masih berdoa pada Tuhan. Dan saya masih berpikir positif. Saya berangkat kerja. Hari-hari saya rasain sebulan. Pulang kerja sama tuh. Malamnya kayak gak bisa tidur. Rasa hati kayak gelisah. Terus nengok ke kamar tuh kayak panas gitu, Kak. Kayak kamar saya nih kenapa ya? Kok kayak hawanya pengap, panas, gak ada udara. Padahal ada kipas, ada lubang udara. Terus sampai berpikir, mau pipis lagi gak ya? Kadang tengah malam kan saya banyak minum tuh pengen pipis. Nah sesekali pernah tuh mau pipis, itu mencium aroma busuk. Lagi-lagi di area toilet. Seperti ada yang melihat gitu, kayak memperhatikan, tapi pas kita tengok gak ada apa-apa, tapi merinding. Lanjut hari-hari kerja seperti biasa. 2 bulan kemudian itu berasakan. Jadi pas saya masuk kantor, badan saya tuh langsung gatal-gatal sekujur tubuh. Bener-bener bentol-bentol merah semua, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Sampai dikasih minyak kayu putih gak ada rasa, press care, balsem, sampai saya garuk-garuk sampai lecet, sampai merah, terus sampai kayak terus manajer bilang, udah kamu pulang aja deh, kayaknya kamu sakit. Gak apa, saya gak apa-apa. Hari-hari saya rasain itu sampai seminggu. Terus anehnya setiap saya di kantor aja jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore kalau lembur. Tapi pas saya pulang itu normal. Sampai rumah aman-aman aja. Gak ada gatel, gak ada apapun, bentol pun juga udah hilang. Sampai pada akhirnya sehari saya bertahan, 2 hari, di seminggu, Kak. Itu seminggu saya benar-benar gak kuat. Sama tepatnya yang saya selalu rasakan malam Jumat poinnya. Jadi pas saya pulang kerja, kebetulan hari itu lagi pulang cepat ya, pulang jam 3 atau kalau nggak salah tuh. Saya ngebut perjalanan, intinya sebelum maghrib saya udah sampai di rumah. Pas azan maghrib saya pengen pipis. Dan saya pipis, itu area kemaluan saya seperti ada yang masuk ke dalamnya, set, kayak suatu benda, tapi sakit di area rahim. Area rahim itu sakitnya luar biasa. Itu langsung di gatel lagi, Kak. Gatel rasanya seperti yang waktu ke kantor itu. Anehnya kok ini tumben berasanya sampai ke rumah. Itu gatel sekujur tubuh rasanya.
Itu udah nggak kuat, saya sampai kayak mau nangis pun udah kayak ini udah gemeter, udah gatel, sakit. Akhirnya ibu saya bilang, coba kamu ke tempat yang waktu itu dia menyembuhkan kamu, keluar jarum. Dan pas saya ke sana, dia udah pensiun Kak. Jadi dia udah stop, nggak mau ngobatin lagi. Karena dia bilang efeknya itu sangat berbahaya ke diri dia. Nah, akhirnya saya dipertemukan dengan gurunya. Saya saranin aja Kak untuk bertemu ke guru saya. Itu sama saya berobat di Bogor. Itu karena saya wanita ya, yang ngobatinnya kan pria. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa sahabatnya. Sebut aja Kak Ina. Kak Ina itu memang sahabatan yang sudah dibilang dari kecil lah. Dia bilang, saya menjelaskan tentang penyakit saya sampai pada akhirnya dia bilang, saya tahu mediasinya. Gimana kalau kumkum? Saya bilang, kumkum itu apa? Jadi pada saat itu memang harus dilakukan tengah malam. Jadi berhubung dari Bogor kan dekat tuh ke kaki Gunung Salak. Jadi ke mata air panas, saya direndam di situ. Direndam selama 1 jam. Itu kita mulainya jam 12 malam. Jam 11 perjalanan, 1 jam, jam 12 malam sampai. Dan itu pun perjalanan gak mudah Kak menuju sana. Tiba-tiba angin kencang selama perjalanan. Tapi gak hujan, angin kencang terus seperti puting beliung. Dalam hati selalu saya berdoa, ya Tuhan, apa ini maksudnya? Tolong mudahkanlah semuanya, segala cara. Pokoknya mudahkanlah, sembuhkanlah penyakit saya apapun yang terjadi. Sampai pada akhirnya kita sampai tuh di lokasi. Itu betul-betul jauh Kak dari mana-mana, gak ada penerangan sama sekali. Kita cuma menggunakan lampu senter HP dan senter manual. Sampai pada akhirnya, kamu bawa salinan kan Cak, kata dia. Ina, kamu juga dia Ina, kamu juga bawa kan salinan. Dia nama panjangnya dia Ina Kak. Oh bawa Kak, kata dia. Ya udah aman, saya nggak bisa menyentuh, jadi saya dari atas aja karena cewek. Jadi untuk itu Ina yang menemenin Caca di bawah, pegang pundaknya Ina. Jadi pundak kiri saya yang dipegang. Jadi Kak Ina itu di depan saya, tangan kanannya memegang pundak kiri saya. Kata dia, apapun yang terjadi, jangan pernah lepaskan pegangan kamu itu dari pundaknya si Caca. Ya kata dia. Di situ dia baca, angin lagi kenceng banget sampai, ya Tuhan ini kenapa? Kamu berdoa aja dalam hati, kata si orang itu, si AA-nya itu kan, berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan. Ya doa, angin kencang terus, disambut lagi wangi pandan. Logikanya tengah malam gak ada pohon pandan di situ, cuma pohon-pohon hutan yang besar-besar. Gak lama dari wangi pandan, wangi bunga kenanga, bunga melati. Itu wanginya sangat menyengat. Bahkan yang terakhir poinnya bunga kantil. Itu rasanya udah merinding banget. Terus dia bilang, Cak tahan Cak, itu rasanya sakit banget. Terus dia kayak menggerakkan tangannya tuh gemeter, kayak dia tuh ngelilingin pusat pemandian itu kan kotak bentuknya, dia terus kelilingin baca-baca sambil menyebar bunga 7 rupa memang dia bawa, terus membakar dupa di setiap ujungnya. Tiba-tiba di area kemaluan saya itu sakitnya luar biasa. Terus dia bilang, Ina pegang Caca, jangan dilepas, terus pegang yang erat, yang kenceng, gak apa-apa. Itu rasanya gemeter, sakit, kayak sakit. Ina tangan kiri kamu masukin ke area kemaluan, cepetan, tahan Ina, kalau mau teriak aja. Di situ saya nangis, rasanya sakitnya luar biasa. Akhirnya selama penantian 1 jam keluarlah Kak batu dari area kemaluan, kurang lebih besarnya sejempol saya ini. Aduh, merinding banget. Itu karena kita di dalam air, nggak tahu ya itu darah atau apa, mungkin menyatu, cuma karena di air ya, itu rasanya perih banget. Itu batunya itu bentuknya seperti kayak batu cincin, dia warna hijau lumut terus bercorak. Coraknya itu seperti warna ular piton atau ular sanca gitu. Itu batik gitu ya. Iya, itu posisinya kita melihat ketika sampai di rumah si AA itu.
karena kan di sana gelap, jadi nggak bisa terlihat. Dan rencananya kita mau melangkah pulang karena sudah selesai. Ternyata enggak, disambut lagi angin kencang, suara kuntilanak itu ketawa panjangnya. Terus kita kayak mau lari tapi berat, mau teriak tapi nggak bisa. Terus saya jadi kayak pegangan pelukan sama Kak Ina. Teh, ini gimana kita teh? Suara apa itu teh? Kita cuma bertiga teh, nggak ada orang teh, nggak ada rumah di sini teh. Kita aja jalan berkilo-kilometer. Terus kata dia, tahan, baca aja dalam doa terus. Akhirnya si AA itu baca doa, tiba-tiba jangan nengok ke belakang kalian. Kita nengok, refleks karena ada yang nimpuk. Jatuhlah tuh, pluk ke dalam air. Kita kaget dong, di belakang ada apa? Pas kita nengok, astagfirullahaladzim, tahu kah itu apa? Itu pocong, Kak. Itu kita udah nggak bisa apa-apa nih, jalan nggak bisa, teriak nggak bisa. Perdana bahkan si AA itu juga hampir kabur. Dia juga kaget karena pas nengok itu mukanya benar-benar hancur, mukanya hancur lebur. Itu dia ketawa di situ kayak hahaha. Nah terus ditanya kan sama si AA, mau apa kamu kesini? Tetap jawabannya cuma ketawa. Apa tujuan kamu sama anak ini? Hahaha. Dia terus ketawa terus kan. Terus sampai akhirnya dia ngeludahin, cuy, kena lah ke pundak saya. Itu entah kenapa rasanya panas kayak kebakar. Terus keluar asap. Jadi kan saya ini sama Kak Ina pakai kain ya Kak, karena di sana ada toilet juga. Pakai kain, jadi kena benar-benar di pundak. Nah si AA-nya itu dia udah nggak bawa salinan, memang nggak ada niat untuk turun kan. Ketika saya diludahin sama si pocong itu, dia loncat langsung dibacain. Itu rasanya panas banget, panas kayak kebakar. Entah kenapa setelah dibacain keluar asap, bus, pokoknya banyak banget tuh. Sampai bilang, ini saya ini di dunia mana ini? Nyata, dibilang gak nyata, tapi nyata saya merasakan. Nah si A itu bilang, ini bahaya dek. Bahaya kenapa A? Ini kalau sampai kena kamu, ludah pocong itu bukan main. Kamu bisa bau bangke selama 40 hari 40 malam. Oh iya, itu tadi kalau nggak saya langsung baca-baca, itu bisa membusuk. Jadi nanti pundak kamu busuk, baunya luar biasa sampai 40 hari 40 malam. Terus gimana ini saya takut. Gak apa-apa, udah aman. Yang penting kita semua selamat, lancar. Gak lamanya si pocong itu hilang. Dia hilang. Terus kita nengok, kemana tuh yang penampakan tadi? Nyata. Kita semua bertiga melihatnya, gak cuma kamu aja. Sumpah demi Tuhan perdana saya ngelihat pocong di tengah malam lagi di hutan. Yaudah yang penting kamu aman. Akhirnya saya ke rumahnya dia, perjalanan, kata dia, udah kamu ditemenin sama Teh Ina, tidur aja dulu, nanti pulang subuh, bahaya kalau pulang larut malam ini. Oh iya nggak cuma sampai di situ Kak, ternyata pasca setelah penyembuhan, rumah si AA itu pun diserang. Tepatnya jam 3 itu di atas atap itu kayak ada yang berantem, brong. Terus di dalam lemarinya itu kan, kita di kamar yang satunya ada lemari tuh, lemarinya tuh bergerak kayak ada yang ngetok dari dalam. Terus kayak, Kaina bangun Kaina. Akhirnya saya dengan terpaksa, Kaina ayo bangun Kaina, itu lihat apa? Terus kata Kaina, Cak itu apa Cak? Gak tahu Kaina. Akhirnya kita bangunin gak, tapi kan kita gak enak ya. Udah kita numpang tidur jam 4. Udah kita banyak doa aja dulu. Nah terus selama 15 menit gak lamanya bunyi azan hilang. Terus paginya saya cerita sama si AA, ini yang saya alamin gimana A? Udah aman, kamu pulang aja, bawa air buat mandi di rumah. Dia bilang oke. Saya pulang. Akhirnya saya berunding. Ibu saya sempat, ya udah kamu berhenti aja kerja. Kayaknya enggak dulu deh Bu, saya masih butuh pekerjaan ini. 2 bulan kemudian saya
mempertahankan Kak. Tapi pada akhirnya saya berpikir kayaknya saya harus berhenti aja deh. Ya udah, akhirnya saya berhenti kerja. Ya di situ memang rekan kerja kantor yang mengerjai saya. Jadi sebelumnya sebulan pertama itu insidennya dia tuh sempat mencuri invoice saya. Dimana invoice itu saya mengerjakan 11 cabang. Invoice itu nominalnya bisa dihitung dolar ya, kalau dirupiahkan itu bisa ratusan juta, dan itu berkas sangat penting, gak boleh hilang sama sekali, dan itu dicuri. Entah kenapa pas saya mau minta pembuktian cek CCTV tapi nggak dikasih. Oke. Jadinya saya mikirnya, oh ya udahlah, saya menghadap ke manajer, ke HRD, saya minta maaf. Dan untungnya Tuhan melindungi saya pada saat itu. HRD dan manajer tetap membela saya. Akhirnya dia meminta fotokopian dari cabang yang sebelumnya. Tuh awal saya cerita di endingnya saja ketika saya sudah berhenti. Seminggu kemudian si pelaku itu tiba-tiba baik kepada saya. Pagi-pagi kerja saya ditepuk. Ca, semangat ya kerjanya, nih saya sudah buatkan kopi. Hari pertama kopi diminum ya, dihabiskan. Oh iya Mbak, terima kasih. Oh cewek. Cewek dia cewek. Keesokan harinya air putih. Nih air untuk kamu, biar ginjal kamu gak sakit. Sekalian saya bawa cemilan oleh-oleh dari kampung. Oh ya Mbak, gak masalah. Makasih ya Mbak. Dia bilang makasih udah peduli sama saya. Cuma semenjak itu ya itu yang saya rasakan. Gatal-gatal di sekujur tubuh. Saya gak mau seujon Kak. Cuma kan memang gak ada bukti. Cuma ketika saya berobat, ya itu gejalanya sirik. Jadi dia takut kalau saya akan mengambil posisinya beliau. Padahal saya gak sejauh itu. Karena walaupun kita satu kantor, kita beda divisi. Tidak mungkin juga kalau saya akan mengambil divisi lain. Nah, itu bisa dibilang dari Jawa ya Kak. Yang iseng itu Jawa Tengah. Walaupun gak semua orang Jawa Tengah seperti itu ya, bisa dibilang oknum. Ya, asalnya dari sana. Iya, asalnya. Saya resign di 2016, cuma bertahan 4 bulan. Melanjutkan hari-hari bekerja, melamar kerjaan. Akhirnya saya menemukan pekerjaan. Dimana saya juga belum terlalu lama kerja di situ. Anehnya setiap malam sama. Rasanya di atas atap selalu ada yang jatuh. Bahkan suara nenek-nenek ketawa. Itu di jam 2 malam. Saya pun mimpi ketemu kuntilanak yang mukanya hancur. Kayak ditarik. Terus sampai saya tuh gelagapan ya, kayak tidur apa sih, rap-rapan ya mungkin ya. Apa ini? Pas saya sadar berbekas biru di pergelangan tangan, terus kayak di area tangan dan betis itu kayak bulat biru. Terus di sini juga biru, kayak benar-benar kita ditarik dia gitu. Kayak disentuh gitu ya. Anehnya saya berpikir bukannya saya sudah sembuh ya? Harusnya saya sudah sembuh dong dari pasca yang sebelumnya. Nah, cuma anehnya di situ hari-hari saya tuh nafsu makan di sini. Saya tuh paling susah makan dari kecil itu. Lebih suka jajan nyemil. Cuma anehnya di tahun 2017 ini saya suka makan. Bahkan hampir tiap menit tuh harus ada cemilan. Terus setengah jam kemudian banyak gerak, banyak lapar. Itu bisa dibilang porsi makan bisa berkali-kali lipat dari porsi makan sebelumnya. Ibu saya aneh, kayak, kamu kenapa? Biasanya susah makan, kok makan kayak orang kesetanan loh. Kamu itu loh makan, gak biasanya kayak gini. Nah gak apa-apa Bu, lapar aja kata saya gitu. Tapi anehnya Kak, semakin saya banyak makan, badan saya tuh makin kurus. Itu berat badan saya itu 42 kilo. Itu bener-bener kurus, ngepres tulang ya. Sampai ibu saya tuh bingung, kamu kok makannya banyak,
tapi kok nggak gemuk, nggak jadi daging. Apa kamu cacingan ya? Sampai ibu saya tuh beli obat. Apaan sih Bu, emang saya cacingan? Saya dibeliin beras kencur, obat cacing bubuk, obat cacing kombantrin. Terus dia bilang muka kamu juga pucet kayak mayat, dia bilang. Karena saya kan riwayat darah rendah ya Kak, jadi nggak pikir aneh-aneh kayak ini darahnya lagi kurang kali. Sampai ibu saya bilang, ayo minum obat penambah darah. Enggak kan bau amis tuh ya. Terus makan buah yang menambah darah, atau makan ati ayam. Enggak saya bilang nggak mau. Anehnya besoknya saya kerja, beraktivitas, saya lagi sarapan, dipaksa sarapan karena memang saya nggak biasa sarapan. Kata dia, jangan mentang-mentang malam kamu itu makan kayak kesetanan, pagi kamu nggak mau makan, kan pekerjaan kamu berat. Iya sih, saya waktu itu kerja di bengkel Kak, jadi mekanik. Tapi muka kamu pucet, yakin mau kerja? Yakin Bu, saya baik-baik aja. Tiba-tiba selesai makan, saya minum, saya batuk di situ. Nah, muntah. Anehnya tuh, saya ngambil tisu, reak, bisa dibilang reak lah ya, reak dijatuhin ke tangan, tapi saya gemeter. Harusnya kan kalau muntah keluar reak dong. Ini enggak, keluar darah. 3 kali saya muntah, 3 kali keluar darah, itu saya sampai gemeter. Itu ibu saya kan belum ngeliat, langsung awalnya mikir, kok kamu jorok sih, batuk dibuang ke tangan, bukannya ke toilet atau ke wastafel. Di situ saya nggak bisa jawab, saya cuma gemeter kayak, ini saya kenapa nih, apa saya kena penyakit? Sampai ibu saya buka, lah kamu kenapa ini? Akhirnya ibu saya nangis, kok keluar darah? Bukannya waktu itu di rongsen kamu nggak punya penyakit apa-apa, normal? Nggak tahu Bu, karena saya konsisten sama kerjaan, jadi saya memang gak ada izin libur, memang ini jadwal saya kerja. Akhirnya saya memaksakan untuk kerja. Tepatnya di jam 12 siang, sebelum jam istirahat tuh saya ingat banget. Saya emang lagi bawa motor, mau ngetes motor itu. Tiba-tiba saya terjatuh. Itu udah gak sadarkan diri Kak. Untungnya si customer baik, pas saya sadar dia gak minta ganti rugi atau apapun. Dia bilang, motor aman kok Kak, kondisinya kakak bawa pelan, gak lecet sama sekali. Saya tiba-tiba langsung dibawa ke klinik. Di situ saya udah gak sadar. Cuma kata rekan-rekan kantor sana, sebelum kamu dibawa ke klinik, entah kenapa kamu kayak orang gak sadar, Cak. Badan kamu kaku, bener-bener kaku. Itu dingin sampai dari ujung kaki ke ujung kepala kamu dingin. Kita sampai panik semua, sampai gosok-gosokin tangan kamu, kaki kamu, kasih minyak kayu putih, balsem, press care, yang panas-panas pokoknya. Sampai bahkan ada karyawan bilang, ini masih dingin Kak, apa kita pakai cabai kali ya, cabai rawit, jangan nanti dia sadar kepanasan, dia bilang. Kak, ini sumpah gak ada efek sama sekali, bawa ke klinik. Dibawalah saya ke klinik. Nggak lamanya saya sadar, itu saya nggak ada reaksi apa-apa Kak, kayak biasa aja badan. Cuma saya bilang, saya ini kenapa? Kamu tahu nggak? Kamu tadi pingsan. Dibilang kesurupan, kamu nggak kesurupan. Kamu tiba-tiba kaku, badan kamu menggigil, terus kamu nggak sadar, mata kamu juga dibuka udah kuning, bibir kamu udah pucet. Kita semua panik, sampai satu kerjaan berhenti semua. Akhirnya bawa kamu ke klinik. Terus saya bilang, lah terus gimana dong Kak, saya minta maaf, kerjaan kantor jadi terhambat. Enggak apa-apa. Pas sadar, kan ibu saya datang di telepon, karena si dokternya itu tanya, Ibu, apakah anak ibu ada riwayat penyakit bawaan? Karena diperiksa semua normal Bu, enggak ada sama sekali penyakit apapun. Ibu saya bingung, malah nanya balik, enggak dok, anak saya baik-baik aja, nggak ada penyakit bawaan. Maksudnya tak kenapa perut saya mual Kak di situ. Mual, saya langsung lari, kayaknya muntah keluar darah Kak, banyak banget itu. Jadi karena sarapan pagi kan nasi uduk ya, nasi gimana sih, nasi yang udah agak halus tuh bercampur darah pekat, itu keluar semua. Di situ saya langsung lemes. Itu kayak, apa umur saya sampai di sini ya? Ibu saya panik, nangis, akhirnya nelpon.
kebetulan ada orang terdekat saya pada saat itu. Dia tolong deh anterin Caca deh, ibu udah gak kuat deh, ibu inget kejadian dulu. Kejadian apa bu, pokoknya bawa aja dulu Caca, nanti ibu ceritanya terakhir, dia bilang kalau Caca udah sembuh. Akhirnya saya dibawa ke Bogor. Berhubung saya udah gak komunikasi ya sama yang sebelumnya, karena saya udah ganti nomor, dan kebetulan beliau juga pindah rumah. Untungnya Tuhan kasih jalan melalui orang terdekat saya pada saat itu. Sama kita pergi ke Bogor juga, tapi di bawah kaki Gunung Salak. Rumahnya itu. Akhirnya diobatin ke sana. Anehnya Kak, selama perjalanan hujan deras petir Kak. Itu kita bener-bener basah kuyup. Udah pakai jas hujan pun masih tembus. Semua basah. Sebelum keberangkatan tuh memang kita udah dipesenin, kalian berdua bawa salinan. Perasaan Abah nggak enak, jadi biasa dipanggil Abah. Oh iya Abah, dia bilang. Kita selama perjalanan bener-bener hujan deras petir, sampai mikir, lu nih mau bawa gua kemana sih? Ini kayaknya mending pulang deh daripada jadi penyakit. Udah hujan deras, banjir, petir di mana-mana. Ini kayaknya udah nggak direstuin lah mungkin ya. Gimana kalau kita putar balik aja pulang? Jangan Cak, memang Abah bilang ini rintangan dan cobaan kita, kamu harus sembuh. Sampailah tuh ke rumahnya sekitar berjam-jam perjalanan. Nyampailah kita di sana. Itu badan saya panas Kak. Saya nggak mau masuk ke dalam rumah itu, aneh. Saya bilang, ayo Cak masuk. Nggak apa-apa, jangan dipaksa, kata Abah. Langkahin kaki kamu pelan-pelan, duduk sila. Kita duduk sila di situ, saya di kanan, yang orang terdekat saya di sebelah kiri, Abah di depan. Saya udah tahu, kenapa Bah? Kan saya belum cerita. Saya bilang, kamu muntah darah, ada yang ngisengin orang lain, tapi jaraknya tuh dekat dari rumah kamu, bukan orang jauh. Saya hening kan, saya diam. Karena selama saya hidup saya nggak pernah mau cari masalah sama orang, terkecuali orang tersebut yang cari masalah duluan. Oke, saya diem di situ, keringet gemeter. Terus kata dia, lawan, doa dalam hati, kata si Abah. Sama yang dibilang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terus doa, gemeter rasanya. Terus kayak, pulang yuk, pulang. Tiba-tiba saya tuh marah kayak, pulang nggak? Gue nggak mau ya di sini, saya bilang. Pulang, ini tempat apa aneh? Masa badan gue gemetar begini? Keringat ngucur apa ini? Akhirnya tenang, kata Abah, tenang. Langsung dipegang tuh kepala saya, ubun-ubun. Nggak tahu dia baca apa, tiba-tiba jelek. Langsung kayak diem, lemes. Kamu mau nongolin diri, kata Abah. Jangan masuk lewat anak ini. Wujud. Tiba-tiba sebelah kanan langsung buas asap. Gak ada orang Kak, di kanan itu jalan menuju dapur. Gak ada orang, tiba-tiba langsung pintu angin gebrak. Kan pintu kebuka kan, pintu 2 itu kebuka, tiba-tiba ketutup, gebrak. Angin tiba-tiba. Terus saya bilang, Bah, ini kenapa Bah, ada apa di dalam diri saya? Yaitu dukun dari sana tahu kalau kamu mau disembuhin sama saya, kamu itu harusnya meninggal hari ini. Hah? Saya di situ rasa pengen nangis Kak. Cuma saya mikir, ya Tuhan, kalau memang umur saya sampai di sini, ya udah, saya ikhlas. Kalau memang Engkau yang betul-betul mencabutnya, tapi kalau melalui perantara sihir, santet atau apapun itu, saya nggak ikhlas ya Tuhan. Karena saya ini anak tunggal, garda terdepan orang tua saya, harapan mereka. Kenapa dia bisa kayak gitu Bah? Insidennya gimana? Dia bilang, yang iseng sama kamu itu orang Jawa juga, bisa dibilang Jawa Timur. Dia iseng karena sirik. Awalnya dia mau buat hancur keluarga kalian. Dia tuh mau iseng sama bapak kamu, karena nggak kena, kamulah yang lemah. Nah, jadi
si abah itu memberitahu kisi-kisi kenapa santet sihir itu bisa kena. Yang pertama, keadaan posisi kamu lagi lelah karena kamu kerja mungkin capek nonstop. Dan kedua, kenapa wanita lebih sering kena sihir? Karena wanita mengalami menstruasi, di mana si jin itu gampang merasuki tubuh manusia. Ketika dia menstruasi, dia lelah, keluarlah darah kotor, kamu gak bisa berdoa. Ibarat kata, kalau kamu gak menstruasi kan bersih ya, jadi doa lebih cepat nyampainya. Tapi kan kalau kamu menstruasi itu benar-benar memang lagi darah kotornya itu keluar, itu gampang. Dan mereka kenapa buat kamu muntah darah? Jadi dia minta ke dukunnya itu ayam cemani. Dukunnya itu minta persyaratan ayam cemani atau ayam cimani, itu yang full hitam kak, yang semuanya hitam itu digorok. Dah itu di sana digorok keluar darah leher si ayam itu, di sini kamu muntah darah. Itu. Terus dia bilang, kamu nggak dendam kan? Dendam sih enggak, bah, cuma rasa kesel manusiawi. Ada, maksudnya kayak, Anda ini kalau nggak seneng kenapa nggak langsung ngomong gitu? Apa saya ada salah dari tingkah laku atau perkataan atau gimana? Nah, terus si abah menjelaskan, memang dia sebelumnya juga sering melakukan itu kepada orang-orang. Jadi dia memang hatinya nggak bisa ngelihat orang kayak sukses, naik, karirnya bagus. Itu dia muncullah penyakit hati. Dimana memang beliau juga punya keturunan dan dia mau menghalalkan segala cara. Jadi dia tuh rela makan nasi sama kerupuk atau nasi sama mie. Yang penting uang dia ini bisa bayar dukun buat ngisengin orang. Itu jahat banget ya. Di situ posisinya saya sampai cuma dikasih air segelas dengan air doa yang udah diberikan itu diminumin. Itu enakan. Nah, sama si abah juga bilang, ini bawa buat mandi, siram di pekarangan rumah. Iya bah, ingat jangan lengah, kata dia. Ketika kamu sedang menstruasi atau capek, kamu jangan berpikiran yang kosong. Mau bunyi apapun di atas atap, dia bilang, insya Allah kamu udah aman. Terus saya berpikir, ini yakin bah, saya ini trauma loh, saya bilang gitu. Trauma kenapa? Ya nggak apa-apa bah, cuma ini yakin. Saya bisa dibilang ini kejadian yang kedua kalinya loh bah. Memang sebelumnya kenapa? Dia bilang, keluar jarum sama batu di kemaluan. Terus ya langsung, aduh, dia bilang astagfirullah, ini perbuatan manusia nih. Ya begitulah manusia, ketika dia punya segalanya, ya dia salah jalan. Ketika saya pulang ke rumah, ibu saya tuh khawatir kayak, gimana tadi selama di sana? Soalnya di sini hujan deras, 5 menit kamu pergi tuh langsung hujan deras, angin kencang. Terus ibu tuh langsung kayak panik, pengen nangis, udah air mata udah ngucur. Terus kayak, anak saya gimana ini ya Tuhan, anak saya gimana? Terus saya bilang, aman, kita sampai dengan selamat. Nah terus di situ ibu saya nangis. Nah terus saya bilang, kenapa nangis? Kemarin muntah darah nangis, sekarang masa nangis lagi, kan udah disembuhin gitu kan. Iya, ibu mau cerita, sebenarnya kakek kamu juga dulu ngalamin yang kamu rasain. Makanya ibu tuh punya rasa trauma. Dulu tuh kakekmu tuh kan laki-laki, 2 bersaudara. Nah yang pertama perempuan dan kakek kamu cowok laki-laki. Karena kan hitungan warisan itu lebih banyak laki-laki ya daripada wanita. Entah kenapa ibu saya bilang ada yang sirik sama kakek kamu, jadi disantet lah. Dulu ibu juga nggak percaya, karena ibu melihatnya langsung, ibu percaya. Awal semenjak pembagian warisan merasa janggal, karena kan kakek kan awalnya tinggal di kota,
pindahlah ke Cibubur. Nah di situ ibu bilang, hari-hari kita kan bertani ya. Ibu tuh masih kecil, sekitar kelas 4 SD atau 5, bisa dibilang usia 9-10 tahunan lah ya. Nah di sana tepatnya maghrib, sama di Jumat. Kenapa selalu di Jumat Kliwon? Ibu melihat katak itu besar, kataknya hijau, bener-bener besar kayak kelinci, tapi matanya merah menyala. Nah ibu saya langsung teriak, kakek saya keluar. Kenapa kamu teriak? Itu kenapa gemetar? Kodok loncat, udah pergi. Kenapa? Kodok warna hijau sebesar kelinci, matanya merah menyala. Nah mulai dari situ ada yang janggal tuh. Kakek saya sering batuk. Kenapa pak? Kata ibu saya. Enggak apa-apa. Akhirnya dibuatkan wedang jahe sama nenek saya. Lama-lama menggigil, badannya panas. Akhirnya tidur dibalurin dedaunan ya, zaman dulu ya, dedaunan, terus obat-obatan, karena kan posisi rumah sakit sangatlah jauh. Tiba-tiba besok pagi ya, bisa dibilang matahari terbit lah tepatnya, ibu saya melihat kaki 1000 itu sebesar ular piton di samping rumah melingkar. Dibacok lah karena dia panik ya, manggil kakek saya, "Pak, tolong Pak." Ibu saya nangis, "Itu apa?" Akhirnya dibacok. Bismillah, itu darahnya hitam. Darahnya muncrat ke kakek saya. Ibu saya di belakang kakek saya, dia nggak kena. Awas kamu, minggir. Muncratlah tuh ke muka sama ke badan, bajunya jadi penuh darah binatang itu. Logikanya aneh, karena kok bisa kaki 1000 itu sebesar ular piton melingkar. Tepatnya jam 12 siang kakek saya langsung muntah darah. Dibawalah ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo pada saat itu. Dicek di lab, aman, darah aman, semua normal. Diinfus, dirawat. Entah kenapa tengah malam itu muntah, keluar darah yang begitu banyak. Terus sampai berpikir, nenek saya ini panik, ini kenapa ini? Kayaknya nggak beres deh. Akhirnya selama seminggu berobat gak ada perubahan, memutuskan untuk pulang. Akhirnya kalau nggak salah itu kakek saya dibawa ke Sukabumi sama nenek saya, dimana ketemu di pedalaman juga, masih rumah zaman dulu ya, dari bilik bambu. Itu ketemu kakek-kakek kurus, tinggi, rambutnya segini, udah ubanan. Jadi si kakek itu pakai baju hitam panjang dan celana hitam panjang, pakai sabuk kayak sabuk silat gitu. Kakek saya diobatin di sana, sama dikasih air. Terus si kakek itu bilang, nanti seminggu kemudian kalau berasa lagi datang ke sini ya, datang ke rumah kakek, jangan dendam. Ini yang ngisengin sebenarnya saudara, masih saudara, dia sirik sama kamu karena warisan. Nah karena warisan, pesan si kakek itu bilang, kamu harus pindah dari Cibubur, jangan tinggal di sana, karena memang orang sana yang iseng sama kamu, yang ngirimin kamu santet. Kamu harus pindah dari rumah itu. Nenek saya bingung kan, kayak nggak mungkin nih pindah, karena rumah di sana, warisan masih banyak. Menjual rumah pun nggak seperti menjual emas, kayak hari ini dijual terus harus laku. Akhirnya nenek saya pulang, terus nenek saya bilang, "Kek, nanti saya kesini lagi ya, bawa ayam bekakak." Dia bilang, bawa ayam bekakak, ayam kampung utuh, kalau suami saya sembuh. Ternyata seminggu kemudian kumat lagi tuh kak, kumat karena nenek saya ingat nazar mau bawa ayam ke Sukabumi,
sambil mau tanya lagi nih keadaan kakek saya. Sampai Sukabumi itu si kakek yang ngobatin kakek saya meninggal. Warga setempat bilang sudah seminggu yang lalu Bu, kakek itu meninggal dan posisinya muntah darah. Dan di situ nenek saya nangis. Kayak nenek saya tuh bilang, kenapa harus begini? Duh, nenek saya di situ juga bisa dibilang hampir putus asa karena suaminya udah sakit keras, dia harus banting tulang sendirian, sedangkan anaknya masih kecil, jaraknya itu ya masih SD SMP. Terus akhirnya ya sudah, nenek saya panik lah Kak. Iya, nenek saya panik, dari Sukabumi dia nangis sambil bawa kakek saya tuh sampai bilang, kamu harus sembuh, anak kita masih butuh kamu. Akhirnya nenek saya lupa dari perkataan si kakek itu. Dibawalah ke Cibubur karena nenek saya panik, di mana ini orang yang bisa nyembuhin penyakit, karena kakek saya tuh setiap kumat tuh muntahnya kata ibu saya bisa 1 ember darah full kental. Akhirnya dibawa ke Cibubur. Di situ harapan nenek saya kakek saya sembuh. Cuma ternyata Tuhan berkehendak lain. Di situ nenek saya nggak berpikir macam-macam karena posisinya suami saya harus sembuh. Anehnya selama pengobatan itu bukan dikasih air Kak. Jadi kakek saya tuh dimasukin ke dalam ruangan kamar mandi lah ya, dimandikan air tapi isinya bunga 7 rupa, pakai kendi yang kendi buat memandikan jenazah. Di situ nenek saya sempat bingung, kok suami saya kan masih hidup, kok dimandiinnya kayak dimandiin bener-bener jenazah, jadi suruh tiduran gitu di balai terus dimandiin, pakai ditutup jarik gitu ya. Mana kainnya kain daun pandan ya, apa tuh Jarik ya, ya itulah itu gitu ya. Ditutupin kain juga, kain batik, alasnya tikar pandan ya, saya bilang tikar pandan. Nenek saya cuma bengong di situ kayak ya udahlah, yang penting suami saya sembuh. 3 hari kemudian kakek saya meninggal. Di situ nenek saya nyeselnya kenapa nggak dengerin si abah yang di Sukabumi itu, yang ada kamu harus pergi dari situ karena santet ini 7 turunan. Akhirnya rumah itu dijual. Nah nenek saya balik lagi ke Jakarta, ke rumah kakek saya. Ya disitulah saya berpikir, apakah santet yang saya rasakan ini 7 turunan? Sebenarnya pesan moral yang didapat ya, yang saya pelajari dari nenek saya, apapun yang terjadi kita harus tetap berbuat baik, jangan dendam, karena segala sesuatu itu udah takdir Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kembali lagi, kalau memang dasarnya kamu masih dikasih umur panjang, sekuat apapun ilmu hitam menghampiri tubuh kamu, pasti Tuhan akan melindungi. Tapi kalau memang umur kamu sampai di situ, ya cuma yang nggak habis pikir kok manusia bisa sejahat itu. Itu yang selalu terbayang-bayang di pikiran ibu saya ketika saya tak darah lagi, karena dia flashback ya, jadi teringat ayahnya meninggal secara tidak wajar. Namanya manusia ya, kalau sejahat itu ya pasti ya Kak ya, pasti ada aja manusia itu yang merasa tidak puas dengan apa yang orang raih gitu. Mereka melihatnya hanya dengan yaitu tadi yang saya bilang, penyakit hatinya itu nggak sembuh-sembuh gitu. Melihat orang lain senang, dia nggak senang, akhirnya tanpa dia sadari, dia melakukan hal-hal yang benar-benar di luar kendali gitu, kayak melakukan santet itu tadi. Nah ini kan berarti kata Kak Caca tadi kan santet 7 turunan nih. Berarti dari kakek, ini 7 turunannya ini dari si pelaku atau dari keluarga nih?
Maksudnya yang kena santet itu sampai 7 turunan. Iya, sebelumnya sih bilangnya 7 turunan. Kalau nggak pindah dari rumah itu. Oke, berarti udah putus ya. Sudah putus Ya, sebenarnya. kalau misalnya 7 turunan ngeri banget ya. Iya. Dari kakek, Kak Caca, anaknya Kak Caca, anaknya anak Kak Caca lagi sampai Makanya. 7 turunan. Nah, kita nggak habis pikir waktu yang disantet yang pertama ya. Sorry, itu kan ngeluarin batu, ngeluarin jarum, itu nggak berdarah. Darahnya udah ya merah tadi ya dari Nah. dalam air itu tadi. Nah, kalau di dalam air kan karena posisinya kita gelap, Heeh. Kak, jadi nggak kelihatan. Cuma itu efeknya selama seminggu saya benar-benar sakit. Buat jalan melangkah pun sakit. Nah, tujuan utamanya memang si pelaku membuat supaya kamu tuh nggak perawan lagi, kata si AA itu. Tapi tenang, semenjak batu itu dikeluarin, ya kamu kembali utuh lagi. Karena memang itu kan mediasi jin, udah kita sembuhkan. Jadi secara nalar dan logika ya kamu udah sembuh kalau barang itu udah keluar. Cuma memang efek sakitnya luar biasa. Bahkan Ya. bisa dibilang tulang ini rasa remuk, Kak. Mungkin hampir rasa kayak orang melahirkan kayaknya. Karena saya kan belum pernah merasa melahirkan ya. Cuma rasanya memang sakitnya luar biasa. Mungkin juga itu keluar darah, Kak, karena di dalam air. Jadi yang kerasa tuh cuma sakit dan perih, gemetar. Saking nahan sakitnya itu. Oke. Terus yang si pocong itu tadi berarti jaraknya deket banget dong ya di belakang itu. Iya, jadi posisinya kita di pemandian, ya kan, di pemandian. Nah, di atas ini kan ada jalan ke atas. Nah, si pocong itu di sebelah sini. Dia berdiri. Terus ini pemandiannya. Nah, jadi kan karena mungkin dia jin ya, Kak. Jadi perantara air ludah tuh bisa nyampe bermeter-meter. Itu parah sih. Oke. Perdana saya melihat wujud, bener-bener wujud. Itu kayak rasa uji nyali sih, Kak. Karena memang kita bukan uji nyali kan. Iya. Jadi pada saat itu mungkin si AA ilmunya terlalu tinggi, jadi bisa mewujudkan benar-betul hadir gitu. Dihadirkan si pengirim itu. Nah, kalau yang bulu perindu ya, Iya. itu kan untuk pelet ya. Berarti ini kenal sama yang melet ini. Maksudnya di sini kan ini kan bulu perindu kan untuk pelet ya. Berarti dalam selama Kak Caca merasakan kayak yang sakit itu ya berbulan-bulan itu ya. Itu kebayang-bayang wajah seseorang nggak sih selama itu? Kalau kebayang-bayang sih enggak. Cuma kadang dalam mimpi, Kak. Kayak tiba-tiba ditusuk, dicekik dengan makhluk halus, tapi di jarak jauh itu muka seseorang itu. Ya orang terdekat sih. Cuma kan kita nggak bisa membuktikan ya, karena kan ini secara gaib ya, bisa dibilang nggak ada bukti juga. Jadi cuma bisa dirasa, tapi antara nyata dan gak nyata. Sampai berapa kali gitu ya? Yang paling lama yang pertama ya, yang setahun. Iya, itu 2 tahun, Kak. 2 tahun. 2 tahun saya merasakan itu penyakit yang aneh sih menurut saya. Tapi nggak serak apa gitu, Kak, selama maksudnya ini kan kayak batuk-batuk terus ya, diserang batuk kering kayak gitu. Kita saya sih lebih baik milih batuk berdahak ya daripada batuk kering. Karena kalau batuk kering itu kan sakit, gatelnya, terus pokoknya nggak enak deh batuk kering itu. Nah itu biasanya kan beberapa hari batuk aja tuh suara kita tuh udah habis ya, udah parau apa gitu, ya kayak ngebas gitu kan. Iya. Nah itu selama itu bertahun-tahun. Nah itu nggak ngerasain. Nah anehnya setiap pagi sampai sore itu normal, Kak. Jadi kita mau teriak, mau nyanyi bebas ya. Bebas, nggak ada kayak batuk tuh sakit. Intinya rasanya setiap jam 12 malam sampai jam 4. 2 tahun saya merasakan itu.
luar biasa sih sakitnya memang. Bahkan tengah malam terkadang mengganggu jam tidur orang tua saya. Tengah malam kita harus ngerebus air panas, air jahe supaya si batuk ini tuh berhenti. Berhenti cuma sesaat, nanti lagi bahkan sampai muntah. Karena saking batuk yang terus menerus sampai muntah ke toilet. Oke, ya mudah-mudahan. Tapi di tahun-tahun ini udah nggak ada lagi ya. Beberapa tahun belakang ini udah berhenti sampai di situ ya, berarti. Aman sih. Udah nggak ada lagi. Iya. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi Kak ya. Iya. Nah ya susah juga ya. Susah Namanya juga. berhubungan dengan hal-hal gaib kan, kita hanya mungkin kalau kita muslim, mohon maaf, Iya, muslim, muslim. harus mempertebal iman juga gitu. Iya. Kita harus mendekatkan diri pada Allah gitu. Banyak berdoa, banyak berzikir biar terhindar dari sihir-sihir jahat itu tadi. Kalau untuk saat ini sih yang di atas atap aman sih Kak. Cuma pernah ngelihat kelabang sama binatang hitam. Bisa dibilang kalajengking tapi bukan kalajengking. Dia bentuknya bulat hitam tapi capitnya kayak kepiting. Oh, oke. Jadi kan saya punya kucing di rumah. Terus saya kibasin pakai sapu, tiba-tiba kucing saya lari. Terus dia langsung nyium kan, langsung diem. Anehnya binatang itu langsung hilang. Terus saya sampai, pus, sini Molly kamu kenapa? Kucing saya bengong aja. Bengong sekitar 5 menit. Saya diemin, saya elus-elus terus. Akhirnya dia langsung ngaung. Terus saya langsung berpikir, apakah itu binatang yang sebelumnya kah? Orangnya yang sama? Cuma saya berpikir positif, jadi saya sehat, ya udah. Oke, Kak Caca, terakhir Kak Caca, mungkin ada pesan-pesannya yang mau disampaikan ke penonton. Silahkan kalau ada. Untuk penonton, apabila ada yang merasakan sakit seperti saya, yang medis menyatakan bahwa kita baik-baik saja, alangkah baiknya ada kita percaya untuk Pak Ustadz atau Kiai yang lainnya, atau seperti pastor atau yang lainnya, bahwa sebenarnya penyakit itu memang ada. Jangan sampai terlambat. Lebih baik kita bergerak sebelum penyakit ini parah daripada bergerak ketika nyawa sudah hilang, itu nanti penyesalannya di akhir. Karena kita tidak tahu, manusia bisa berpikiran sempit dengan menghalalkan segala cara. Dan apabila seperti saya juga ada gejala wangi-wangian di rumah atau binatang aneh yang masuk ke dalam rumah, boleh diceritakan atau kepada orang yang bisa gitu, siapa tahu dia bisa menyembuhkan juga penyakit-penyakit yang gaib, yang mistis gitu. Oke, Kak Caca, terima kasih. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Kak Caca. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, cerita horor, cerita mistis, tetapi malu untuk menceritakan pengalamannya di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi atau mengirimkan via email di admin@jejakbackpacker.id. Saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Caca, terima kasih buat waktunya ya. Mudah-mudahan aman terus Kak Caca ya. Amin. Amin. Terima kasih Kak. Sampai jumpa.